Ya, Bu, ya, karena kalau itu tidak diawasi, produktivitas menurun, Iya. petani juga yang akan Betul. merasakan dampaknya gitu, Bu, ya. Dampaknya, Nah, ya. jadi ini sangat penting nih peranan lembaga sertifikasi Iya. ini terkait dengan produktivitas petani, Bu, ya. Apalagi tadi Ibu sebutkan juga terkait dengan konsistensi, Bu, ya. Iya. Jadi makanya ada ini buat mungkin penekanan, Bu, ya, terkait dengan sobat benih ini. Jadi konsistensi itu kan ada tiap tahun ada audit, ya, Bu, ya. Iya, Ya itu kan jadi dilaksanakan tersesuaikan audit. bahwa produsen benih ini menjaga kualitas benih yang diproduksi, kan Iya. gitu, supaya petani juga mendapatkan Iya. kualitas terbaik, kan Iya. gitu, Bu, ya. Rata-rata produsen, Pak, benar akan menjaga kepercayaan terhadap kualitas benih yang diproduksinya. Karena itu kan mereka punya nama, ya. Yes, Pasar di situ. kredibilitas di situ. Kredibilitas, Di iya. samping memang bisnisnya gitu Iya, situ, Bu. betul. Oke, lanjut, Bu, ya. Jadi tadi udah pernah realisasi penggunaan benih bermutu varietas, khusus kita ngomong soal jagung, Bu, ya, Iya. terkait ini. Iya. Artinya kita geser lebih spesifik. Kalau tadi kan umum kita ngomong soal tanaman pangan, ada padi, jagung dan sebagainya, termasuk horti. Nah, ini untuk spesifik jagung gimana, Bu? Realisasi penggunaan benihnya bermutu. Realisasi penggunaan atau ketersediaan benih Ketersediaan, itu ya. insya Allah memenuhi, Pak. Sampai April ini sekitar 7 ton, ya, 7.000 ton yang tersedia, sementara kebutuhan dalam 1 tahun untuk target kami Tahun itu ini? Ya 76.000 ton. Sehingga persentase yang sampai saat ini masih 9,18. Nah, angka ini kan terus bergerak, Pak. Ya. Diperkirakan panen raya untuk produksi benih jagung itu di bulan Oktober itu bisa sekitar 50.000 sampai 60.000 ton. Oh, itu untuk yang di Oktober nanti, Iya, ya, targetnya. iya, Belum iya, nanti sisanya iya, sampai akhir iya. tahun, kan, Bu, ya. Iya, karena pertanaman itu kan berdasarkan dengan musim, ya, Pak, atau cuaca. Siap. Apalagi kemarin kan ekstrim, ya. Artinya target untuk tahun ini optimis terpenuhi nggak, Bu? Insya Allah, Pak. Kalau jagung aman. Siap. Iya. Oke, itu tadi masuk ke yang jagung, Bu. Yang terkait dengan ini, Bu, salah satu tantangan ini saya dapat catatan bahwa kan ini ada peran atau ada jabatan pengawas benih tanaman, ya. Tadi kan sudah disebutkan PBT itu. Sementara posisinya saat ini PBT ini secara SDM-nya berkurang, Bu, ya. Nah, sementara prioritas kita juga di pemerintah, kemudian juga kebutuhan di komunitas petani juga tumbuh. Nah, ini ada tantangan seperti ini, seperti apa, Bu, gambarannya, Bu? Iya, Pak. Sekarang PBT itu semakin hari semakin berkurang karena memasuki purna bakti atau Banyak, pensiun. Yang senior-senior, Bu, ya. Iya, sedangkan tidak diiringi atau tidak diimbangi dengan rekrutmen PBT, sehingga dengan adanya SMM ini, penerapan sistem manajemen mutu terhadap produsen benih yang akan menerapkan sistem manajemen mutu akan membantu pemerintah dalam penyediaan benih, Pak. Sehingga benih-benih yang beredar akan masih bisa diawasi. Jadi perlu ada regenerasi, Bu, ya, catatan? harus ada regenerasi. Ya. Semoga pemerintah nanti akan mengangkat PBT sesuai dengan jumlah yang pensiun, Pak. Nah, itu jadi catatan juga, Iya, ya, catatan karena kan kita jadi prioritas, sementara tenaga di lapangannya dalam hal Iya, ini betul, juga masih dalam ini berkurang, Bu, ya. Oke, itu satu catatan. Kemudian ini terkait dengan sistem apa ya ini yang disebutkan, kan ini yang dinilai oleh lembaga ini kan langsung ke produsennya, Bu, ya. Iya. Nah, ini saya ingin nanya terkait dengan petaninya. Misalnya petani di lapangan menemukan kualitas benihnya tuh tidak sesuai standar atau standar. Itu ada bisa melaporkan atau memberikan keluhan nggak sih, Bu, kepada lembaga ini atau bagaimana, Bu? Iya. Benar, Pak. Jadi kami terus tetap memantau apabila ada keluhan nyampe di kami, dan biasanya tuh perusahaan atau klien itu ada memang namanya istilah penanganan keluhan pelanggan, Pak, dan ada pengukuran kepuasan pelanggan. Ya. Nah, apabila kami mendapatkan laporan seperti itu, maka akan dilakukan evaluasi atau pembinaan. Pembinaan ini tentunya diarahkan agar dalam memproduksi benih itu sesuai dengan aturan yang berlaku, aturan perbenihan yang berlaku. Apabila mereka sudah dilakukan pembinaan tapi masih tetap, artinya tanda kutip, tidak patuh, melanggar, ya. tidak patuh, Ya. itu akan diberikan sanksi. Bentuk sanksinya apa aja, Bu? Bentuk sanksinya dibekukan sertifikatnya selama pembekuan tidak bisa memproduksi benih. Sampai ada lagi sanksi Biasanya yang lebih beratnya? sanksi itu 6 bulan diberikan untuk pembekuan. Apabila 6 bulan tidak memenuhi atau tidak dapat menyelesaikan, akan dicabut sertifikatnya dan tidak diizinkan lagi untuk
produksi benih Nah, secara itu jadi mandiri. ya itu berarti itu ketat Bu ya. Ini Sobat Iya. Tani jadi catatan ini buat petani juga yang akan juga menyaksikan podcast ini bahwa ya ini tidak main-main soal sertifikasi Iya, Bu ya. betul, Jadi ini betul. sebetulnya jalur langsung laporan gitu kan, pengaduan ke lembaga ini sebetulnya terbuka Bu ya. Terbuka, Langsung dari Pak. petani kan Bu. Boleh langsung dari Boleh dari petani. petani. Boleh Artinya kan langsung dari selama petani. ini kan biasanya komplainnya itu sendiri kan langsung ke produsen ya. Oh ini Iya, produsennya sementara iya, belum tentu iya. punten nih. Belum tentu produsennya yang lapor ini juga lapor ke lembaga ini kan begitu ya. Atau bagaimana? Tapi kalau misalnya ada keluhan Pak, itu setiap tahun kami pantau. Siap. Karena kami minta daftar keluhan dari produsen yang kita Oke. audit itu akan kita minta dan penyelesaiannya seperti apa sampai penyelesaian statusnya itu selesai. Gitu. Ya. Ya, tapi tidak menutup kemungkinan tadi yang langsung jalurnya dari dari petani. Ya. Nah, itu Jadi di kami ada istilahnya sidak Pak. Maksudnya kita akan melaksanakan evaluasi sewaktu-waktu apabila kita menerima keluhan itu ada dalam. Jadi produsen benih nggak bisa main-main di Nggak sini bisa Pak. Dan itu saya yakin nggak berani main-main karena dia menjaga nama dan kualitas. Tadi kembali lagi ke kredibilitasnya. Kredibilitas ya. Ya. Baik, saya pikir ini udah semua Bu, tapi saya ingin ada input lah buat Sobat Benih nih, ya kan terkait dengan urusan atau terkait dengan program sertifikasi mutu benih ini, apa sih input dari Ibu untuk baik itu produsen maupun pada petani? Silakan Bu. Kepada produsen benih yang telah mendapatkan sertifikasi sistem manajemen mutu khususnya dari LSSM, baik LSSM BTPH maupun LSSLM-nya, agar tetap menjaga mutu benih yang diproduksi. Dan kepada produsen yang sekiranya sudah bisa mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu agar bisa menerapkan. Ini dalam hal ini bukan berarti untuk PBT tetap mitra kami karena mengingat jumlah PBT yang semakin berkurang sehingga diharapkan untuk sekiranya memang produsen yang bisa menerapkan sistem manajemen mutu agar segera melakukan pendaftaran. Baik. Dan tetap semangat untuk memproduksi benih yang produksi benih yang berkesinambungan. Ya, itu satu sisi. Di satu sisi dari sisi bisnis kan prospeknya juga kliennya masih banyak Bu ya. Masih. Kan dari sisi itunya Bu ya. Itu makanya harus tetap semangat Bu ya. Semangat. Bu Sukma, waktunya terima kasih banyak. Hari ini kita sudah banyak informasi terkait. Jangan bosan Bu ya, nanti saya undang lagi ke podcast ini Bu ya. Kita cari tema yang lebih menarik lagi Bu ya. Baik, saya closing dulu Bu ya. Oke, Sobat Benih, demikian podcast kita hari ini terkait dengan sertifikasi penyediaan mutu untuk tanaman pangan maupun hortikultura. Sampai ketemu lagi di program Sitso Podcast berikutnya. Salam.